Saudara, saya tidak omong secara detail, tapi saudara baca firman akan tahu itu. Koneksi saya bangun dengan Tuhan adalah bagaimana saya andalkan Dia. Dengan apa? Saya terus membangun persekutuan secara pribadi dengan Dia. Saya terus membangun doa mesbah dengan Dia. Ibadah seperti ini, rajin gereja di gereja masing-masing. Itu satu bentuk koneksi yang saya sementara bangun. Yang kedua, koneksi yang kedua adalah dia baca firman Tuhan setiap hari. Makanya saya sering angkat lagu tuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Tunggu. Di tengah tantangan situasi ini membuat orang bisa mati iman, bisa lesu iman dia, bisa dia jatuh, bisa dia lupa Tuhan, bisa dia murtad, bisa dia tinggalkan Yesus. Tetapi saudara, orang yang tadi saya bilang kekuatan pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, maka dia itu bahagia. Kenapa? Ada channel atau link koneksi yang dibangun. Haleluya. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah saya dan saudara masing-masing merasakan kekuatan kuasa Tuhan yang terus bekerja. Buka hati kita untuk kita terus menerima dan merasakan lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Biarlah terus kita menikmati lawatan hadirat Tuhan yang terus bekerja dengan caranya yang ajaib. Karena Dia berjanji setiap persekutuan, setiap kebenaran firman yang akan disampaikan, Dia turut meneguhkan dengan tanda-tanda yang ajaib. Hadiratnya ada, kebesarannya ada, Roh Kudus meneguhkan semua itu. Dialah Roh Kristus, Roh Allah yang besar, ajaib. Haleluya. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu yang Allah yang Maha Tinggi. Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan dan keagungan. Malam hari ini kami akan belajar firman Allah. Di tengah zaman, di tengah setiap pergumulan hidup, di tengah penggenapan demi penggenapan firman Allah, untuk itu Tuhan, lewat kebenaran firman itu, bahwa Engkau satu-satunya di dalam nama Yesus yang memberikan jaminan pengharapan, yang memberikan jaminan perlindungan, yang memberikan jaminan kekuatan di tengah tantangan dan pencobaan dunia. Haleluya. Hamba hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman, tapi saya lebihnya Tuhan, otoritas, kedaulatan, pengendalian ada di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk menemani Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam satu nama yang kekal, nama yang berkuasa, nama yang membuat surga, bahkan di atas bumi, di bawah bumi, tunduk dan takluk, yaitu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Saudara kekasih Tuhan, saya akan melanjutkan bagian firman Tuhan pada waktu yang lalu dengan tema yang lalu, yaitu berlindung di dalam kekuatan Tuhan. Bahwa di tengah penggenapan firman, di tengah pencobaan yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia, dan ini penggenapan firman, dan pasti terus akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang yang bisa bertahan di tengah tantangan hidup, orang yang bisa kuat di tengah tantangan hidup, orang yang bisa berjalan di tengah lembah baka adalah orang yang bergantung pada Tuhan, orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kalau dia mengandalkan kekuatan manusia, dia mengandalkan kekuatan dirinya, dia mengandalkan dia punya kehebatan ataupun uang ataupun segala apapun, semua tidak akan bisa menjamin. Itu bersifat hanya sementara, tapi Allah itu kekal. Maka Dia yang kekal dalam nama Yesus. Dia telah berjanji
bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini firman saya sudah singgung pada waktu yang lalu. Yang lalu kita belajar di dalam kitab Yesaya 40. Malam hari ini saya ambil kitab Mazmur. Dan firman Tuhan ini sudah kita belajar ulang kali. Tapi saya akan mengambil sambung bagian firman Tuhan berbicara tentang kekuatan. Bahwa tadi saya bilang bahwa orang yang bisa bertahan di tengah badai gelombang pencobaan dunia adalah orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan, kekuatannya pada Tuhan. Kita baca Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah? Baik, kita akan baca seperti biasa. Mulai dari saya ayat yang ke-5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin kuat, hendak menghadap Allah. Haleluya, saudara. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara kekasih Tuhan, tadi saya bilang bahwa orang yang bisa berjalan di tengah badai tantangan, orang yang bisa kuat di tengah satu situasi persoalan yang penuh dengan kesulitan, adalah orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan. Saudara, ini malam saya kasih tema begini: berbahagialah orang atau manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dia dikatakan berbahagia karena apa? Karena Allah menjamin dia punya hidup, Allah menjamin keselamatannya, Allah menjamin dia punya keberadaannya, Allah menjamin di mana dia ada. Saat dia ada di lembah Baka, tantangan, masalah, persoalan, di situ Allah ada, di situ penyertaannya ada. Itu yang kemudian Alkitab mencatat sini. Berbahagialah manusia atau orang yang hidupnya atau kekuatannya di dalam Tuhan. Terus saudara, kalau kita punya kekuatan pada manusia, sifatnya sementara. Hari ini saya bergantung pada orang itu, tapi hari besok dia akan lupa saya. Hari ini saya bisa bergantung pada orang itu yang mungkin menjamin, yang bisa memberikan saya kenyamanan atau kebahagiaan, tetapi besok lusa dia akan lupa. Hari ini saya punya uang banyak, saya bergantung pada uang, tapi besok kalau saya tidak ada uang, pasti saya akan khawatir, pasti saya akan gelisah. Tapi saya kalau bergantung pada Tuhan, kekuatan saya pada Tuhan, dia jamin akan hidup itu. Bukan hari ini, tetapi masa yang akan datang kehidupan kekal. Itu yang kemudian saudara dikatakan Alkitab, berbahagialah. Saudara kekasih Tuhan, maka kemudian di sini saya bilang begini. Yang pertama, kenapa dikatakan berbahagia? Alkitab mencatat di sini bahwa karena kekuatan orang itu pada Tuhan. Saya mau ngomong gini sesuai dengan firman ini sudah sering saya ambil atau angkat. Pada ayat yang ke-7 dikatakan begini. Saya mulai ayat 6. Berbahagialah manusia kekuatannya di dalam Engkau yang berhasrat mengadakan siaran. Ada suatu hasad, ini ada kerinduan atau suatu hidup kebiasaan yang di dalam dunia ini dia bersiaran. Artinya kata Alkitab bersiaran itu artinya kita sedang melakukan siaran di dunia ini. Kita bukan dari dunia. Alkitab mencatat bahwa kita datangnya daripada sana, dipersiapkan sebelum dunia ini ada. Maka berbahagialah saudara dan saudara. Kalau sudah percaya kepada Yesus, maka berbahagia kita di situ. Maka kemudian pada saat kita bersiaran saat ini, itu biasa saudara. Tantangan, beban, persoalan yang kita hadapi
biasa. Itu namanya sedang bersiara. Bersiara itu begini, orang turun, misalnya dia lewat Lembah Bakar, itu dia sedang bersiara menuju suatu tempat. Kalau dia melangkah di tengah situasi bersiara ini, dia sedang ada di dalam suatu proses untuk menuju kepada suatu tempat yang digambarkan oleh Alkitab ayat yang ke-8, bahwa dia semakin menghadap Allah di Sion, maka dia semakin kuat. Kenapa tadi? Dia bahagia karena kekuatannya pada Tuhan. Karena apa, saudara? Saya mau katakan begini. Yang pertama, bahwa karena kekuatan saya pada Tuhan, penyertaan Allah itu selalu ada bagi saya dan saudara. Itu yang pertama. Sehingga saudara, saya sering katakan bahwa kata Immanuel, terjemahan aslinya adalah Allah beserta, Allah bersama, Allah dengan kita. Jadi pada saat saya ada masalah, maka Allah itu yang tadi Immanuel, dia sedang ada bersama dengan saya, maka jangan takut. Pada saat saya menghadapi suatu situasi yang tidak bisa memungkinkan, percaya bahwa dia Immanuel ada dan sedang bekerja untuk menyatakan kasih dan kuasanya bagi saya dan saudara. Coba saudara baca Yesaya 40 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Saudara, itulah dia Sang Immanuel. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, haleluya. Ini yang bahagia, saudara. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, dia bahagia. Kenapa? Penyertaan. Bicara tentang menyertai, itulah Immanuel. Yang kemudian saudara, nanti kita baca amanat agung Tuhan Yesus Sang Immanuel, yang sebelum dia lahir secara manusia, secara jasmani lewat kandungan seorang Ibu Maria, maka sudah disampaikan akan firman itu. Mereka akan memberi nama dia Immanuel, Allah beserta, Allah bersama, dan Allah dengan kita. Saudara lihat, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ini satu penyertaan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mendekat kepada dia, yang bersatu dengan dia, yang mengandalkan Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu pasti ada, dan amin. Yang berikut, saudara, bahwa jangan bimbang sebab aku ini Allah. Allah menjamin itu, saudara. Jangan bimbang di saat krisis, jangan bimbang di saat ada persoalan hidup. Percaya bahwa dia ini adalah Allah. Allah berjanji atas dirinya, dan itu ya dan amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Meneguhkan akan firman, janjinya tentang penyertaan, tentang dia adalah Allah. Dia menjamin itu, saudara, sehingga dia meneguhkan. Lewat apa? Roh Kudus bekerja meneguhkan setiap firman. Kalau saat sekarang, saudara, kalau Roh Kudus tidak meneguhkan setiap kebenaran firman tentang apa yang Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, maka tidak akan bisa, saudara. Makanya penting, saudara, supaya kita memahami ini. Bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kemenangan. Ini kembali, saudara, kepada Mazmur tadi. Bahwa inilah yang bahagia. Kenapa? Hati saya, kekuatan saya, pengharapan saya hanya kepada Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita coba baca dia punya bagian supaya ada satu koneksi. Yang tadi banyak firman, tetapi dia hanya koneksi. Saya baca beberapa ayat untuk supaya membuat kita bawa ada link antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yaitu tadi Matius 28 ayat 20. Nanti mungkin baca ayat 18, 19, 20 supaya kita mengerti, supaya eksistensi Yesus itu kita mengerti di situ. Mulai 18 ya. Ini 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, apa kepadaku? Saya baca. Yesus mendekati mereka dan berkata apa, saudara?
kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Adakah manusia seperti ini yang diberikan kuasa di sorga dan di bumi? Tidak ada bisa, saudara. Hanya Yesus. Kenapa? Dia adalah Allah. Firman itu yang telah menjadi manusia. Makanya Allah kasihannya, saudara, kalau orang Kristen karena sesuatu dan lain hal dia pindah agama, dia pindah iman, karena harta, karena kawin main. Ini hal yang konyol, saudara. Dia akan mati dan tidak akan bisa berdaya, saudara. Tapi kalau dia bilangkan firman ini, dialah Yesus yang punya kuasa di bumi dan di surga, saudara, maka jaminan itu akan terjadi. Penyertaan Tuhan tadi. Jangan takut, jangan bimbang. Aku pegang kamu dengan tangan kanan pada saat masalah persoalan. Aku bawa engkau. Itulah kebahagiaan orang percaya, saudara. Baca selanjutnya ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini satu perintah yang harus dilakukan, harus diberitakan kepada seluruh dunia, dan harus meteraikan mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apapun oleh baptisan itu perintah Allah. Supaya apa, saudara? Saya dan saudara layak di hadapan Tuhan. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang tadi ketemu baca di Yesaya tuh. Yang lalu dia koneksi itu semua. Dari yang lalu mereka percaya ada keselamatan di masa akan datang. Tapi kita yang sekarang percaya kepada Dia Yesus yang telah ada waktu 2000 tahun yang lalu, yang akan datang yang kedua kali sebagai pengharapan yang hidup, yang memberikan jaminan kekal. Dia ada yang lain, saudara. Maka dialah Sang Immanuel. Haleluya. Makanya saya sering katakan tuh, kalau sudah ada kata nama Immanuel, jangan main-main dengan kata itu. Saudara main-main dengan kata Immanuel, saudara tanggung resiko. Kenapa? Immanuel, Allah beserta, Allah bersama, dan Allah dengan kita. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, inilah hal yang harus kita tahu sini. Kenapa disebut orang percaya, orang Kristen, manusia yang hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus, dia dikatakan bahagia. Karena dialah itu Allah Sang Immanuel yang selalu ada dan menyertai saya dan saudara. Ini saudara yang memberikan satu jaminan bagi saya dan saudara. Saudara, saya sering ulang kali ambil ada beberapa kesaksian. Kalau saudara ikuti nanti saudara bisa ketemu di TikTok, di YouTube, di Facebook itu ada. Seorang tim worship leader atau pemimpin pujian yang suaranya gagah, seorang ibu, itu dari agama seberang. Saudara, dia dan anaknya mengambil keputusan untuk percaya siapa Yesus, dan dia menjadi orang yang diurapi Tuhan dan memimpin tim pujian. Tapi satu ketika suaminya, saudara, pegang parang celurit isi di sini untuk siap pergi membunuh dia di tempat gereja di mana dia sementara pimpin sebagai tim pemimpin pujian. Saudara, pada saat dia sedang mengangkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara, suaminya datang dengan panasnya membara, mau bunuh. Tapi saudara, pada saat suaminya ada di pintu masuk, dia dengar lagu ini, saudara, dia jatuh tersungkur. Apa yang sedang bekerja, saudara? Karena itu penyertaan bagi setiap hamba Tuhan yang hidupnya bergantung pada Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dia jatuh dan dia menyerahkan diri, terima Yesus. Ini saudara satu hal yang sangat merinding. Saya baca kesaksian ini, saya dengar kesaksian ini, betapa Tuhan itu hanya satu contoh kecil. Saya dan saudara mengalami ini. Betapa Tuhan itu menyertai, betapa Tuhan itu ada dan senantiasa. Saudara, yang tadi kita kembali kepada firman Tuhan tadi, Mazmur 84. Yang tadi saya bilang, ketong ini sementara bersiara, berjalan di tengah dunia yang fana ini, yang lembah bakar. Lembah bakar itu begini, saudara. Ini gambaran kenapa pemazmur dia angkat ini cerita kisah tentang lembah bakar. Saudara baca Alkitab, kalau di seputar bait Allah, Ka'bah Yerusalem itu ada bukit-bukit Sion. Itu dikelilingi oleh bukit-bukit Sion. Kalau kita lihat di peta ya. Jadi kalau orang mau dari
Taman Getsemani ataupun di Bukit Zaitun, itu dia kalau turun menuju Bait Allah, dia harus melewati suatu lembah. Lembah ini kalau saya hitung saudara di dalam sejarahnya itu sekitar 3-5 kilo. Lembah yang tadi ini lu jalan menuju itu Bait Allah. Lu jalan situ saudara, ini panas. Lu jalan situ saudara, ruang hampa. Lu jalan situ saudara, itu penuh dengan berbagai macam hal. Satu pergolakan untuk menuju kepada kepada rumah Allah. Tetapi Alkitab menjamin di sini saudara, karena kekuatannya di dalam Tuhan untuk menuju Bait Allah, rumah Allah, maka si pemasmur menggambarkan saudara betapa orang itu bahagia. Maka tadi saya kembali kepada ayat yang 84 ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan beta. Ini satu gambaran saudara. Melintasi satu situasi yang tidak memungkinkan. Yang saya punya satu tema begini. Air mata berubah menjadi mata air. Ada di YouTube. Bahkan juga hamba Tuhan yang sudah angkat. Jadi tadi saya punya air mata. Satu tentang persoalan yang buat saya punya tamisan. Air mata. Saya punya kehidupan yang bagaikan di lembah bakar yang tidak ada arti nilai. Tapi karena saya punya Tuhan, saya punya kekuatan pada Tuhan, saudara. Diubah menjadi mata air. Yang tadi yang tidak, kalau orang gersang, diubah menjadi mata air. Inilah cara Tuhan. Kenapa? Ada koneksi yang dibangun. Persoalannya di sini, saudara. Bagaimana kita jaga ini koneksi dengan Tuhan? Saudara, saya tidak omong secara detail, tapi saudara baca firman akan tahu itu. Koneksi saya bangun dengan Tuhan adalah bagaimana saya andalkan Dia. Dengan apa? Saya terus membangun persekutuan secara pribadi dengan Dia. Saya terus membangun doa mesbah dengan Dia. Ibadah seperti ini, rajin gereja di gereja masing-masing. Itu satu bentuk koneksi yang saya sementara bangun. Yang kedua, koneksi yang kedua adalah dia baca firman Tuhan setiap hari. Makanya saya sering angkat lagu tuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Tumbuh. Di tengah tantangan situasi ini membuat orang bisa mati iman, bisa lesu iman dia, bisa dia jatuh, bisa dia lupa Tuhan, bisa dia murtad, bisa dia tinggalkan Yesus. Tetapi saudara, orang yang tadi saya bilang kekuatan pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, maka dia itu bahagia. Kenapa? Ada channel atau link koneksi yang dibangun, yaitu tadi dewa doa. Lagu atau biasa kita dengar di Facebook ada. Doa itu apa? Mengubah segala sesuatu. Betul toh? Dan juga kita dengar juga apa? Firman itu adalah kekuatan Allah. Di mana? Injil toh? Roma berapa? 1 ayat 11 toh? Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman itu kekuatan Allah. Jadi orang yang suka kebiasaan doa, kebiasaan baca firman, maka sebenarnya dia sedang membangun link ini. Dia sedang membangun hubungan ini yang terus menerus, sehingga pada saat dia diizinkan masuk kepada tantangan persoalan, karena izinan Tuhan, dia tetap bahagia. Dia tidak lupa Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia tetap percaya, saya akan tetap ikut Tuhan Yesus. Banyak orang hari-hari ini saudara murtad masuk agama lain. Karena apa? Demi harta dan jabatan, demi karena sesuatu, demi karena satu kemolekan dan lain sebagainya. Orang tinggalkan Yesus dan ikut cari iman yang lain. Ini mati konyol saudara. Ini zaman akhir menuju akhir zaman. Ini saudara. Tetapi saudara yang tadi yang saya katakan, orang yang bergantung ataupun berharap pada Tuhan tadi dibangun link tadi. Hubungan tadi, koneksi tadi, doa, dan kemudian firman yang ditambah dengan pujian, maka itu akan memberikan dia kekuatan dan luar biasa. Kalau lihat beberapa contoh, saya beberapa tokoh contoh. Daniel pada saat dia begitu hidup baik dengan Tuhan, dia bercacat celah, orang yang benar, bangun persekutuan ibadah dengan Tuhan. Setiap masalah, entah masalah atau apapun normal, dia ikut tetap. 3 kali sehari dia menyembah Tuhan. Itu dalam baca di dalam Daniel 6 ya. Kalau kita salah Daniel 6 ayat 12, 11-12. Daniel
suatu kebiasaan dia masuk di dalam hadirat Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Allahnya. Haleluya. Yang sama juga terjadi bagi yang lalu tuh, Rasul Paulus dan Silas. Tuhan izinkan masuk penjara. Pertanyaannya, Daniel punya Allah di mana yang hebat dan besar yang bilang Immanuel itu? Silas dan Paulus di mana Allah mereka yang besar dan hebat? Kok saya dapat tantangan? Kok saya dapat masalah? Kok saya seolah-olah tidak dilihat oleh Tuhan? Tuhan izinkan saudara, seperti 5 bakar ini. Tuhan izinkan orang percaya, orang Kristen masuk kepada situasi itu. Apakah Tuhan sepertinya masa bodoh? Tuhan biarkan saudara melatih saya dan saudara dengan tujuan saudara untuk saya dan saudara naik kelas. Jadi kalau saya dan saudara mau naik kelas, berikan Tuhan, izinkan Tuhan uji saya, bawa saya supaya apa? Saya naik kelas. Kalau saya dan saudara tidak mau naik kelas, maka bilang Tuhan cukup saya begini. Saudara tidak bisa. Kalau mau naik kelas, mau hidup terus mengalami pemulihan, izinkan Tuhan. Beri diri untuk diatur oleh Tuhan. Jangan atur Tuhan. Jangan atur Tuhan saudara ya. Beri diri diatur oleh Tuhan. Saudara, saya sering ngomong ya, sampai sekarang itu tulisan masih ada. Kapan hari saya beli di email Bakari kok Bakri. Ini ide orang Allah. Bakri ya, bukan Bakari kok. Jadi kalau saudara masuk itu email Bakri, jangan asal kau bilang lihat ini kue punya ini segala macam. Terus saudara masuk buka pintu baik-baik, saudara sengaja tutup kembali, saudara lihat di itu pintu. Sampai sekarang masih ada. Dan saya tahu bahwa itu orang pemilik itu barangkali dia orang Kristen. Mudah-mudahan ya dia orang Kristen. Saudara perhatikan ada tulisan besar di sini. Jodoh. Ini saya omongin anak muda yang muda. Dia tulisan besar begini saudara. Ini betul. Besok kalau mau ini apa pilihan. Jodoh diatur oleh Tuhan. Betul Sonde? Betul Sonde? Jodoh diatur oleh Tuhan ya? Apa? Tapi perhatikan baik tulisan kecil di bawah. Saya mungkin ini kalimat saya kurang hafal, tapi ini kalimat begini. Jadi sampai sekarang yang belum dapat jodoh, karena apa saudara? Dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Hati pun keras. Tuhan suka kasih di depan begini mau pilih. Apalagi dia lihat dia mau nikah saya di luar begitu mereka. Hanya kalau malam tuh kelihatan giginya. Oh dia bilang apa itu? Tuhan bilang ini orang ikhlas. Pilih. Tuhan selalu berikan dirimu diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah kasih ini, bersyukur Tuhan. Tidak mungkin saudara Tuhan kasih yang saudara sesuai dengan apa menurut apa begini yang tidak sesuai dengan sepadan dengan Alkitab dia menempatkan orang itu sepadan sesuai. Maka dia kasih saudara, jangan lagi orang bilang orang kepala mengapa di sini pakai kata apa? Bayu. Bayu itu apa? Kita kira ikan iu. Bawa iya. Bukan Bapili Bapili. Itu. Jangan bayu. Artinya bukan mau ikan iu. Jangan bapili. Tetapi pilihanlah saya sendiri diatur oleh Tuhan. Supaya pada saat saya melewati situasi itu, maka Tuhan mengatur saya. Dia ada dan menolong saya. Tapi kalau lu bapili, Tuhan bilang ini orang saya perlu. Sonde, maka disitulah Tuhan bayu. Tadinya kita bayu, Tuhan juga bisa bayu. Maka ini penting saudara. Orang yang hidup andalkan Tuhan yang tadi membangun koneksi doa, koneksi baca firman dan tambah dengan pujian, maka saudara dia akan mendapat pertolongan. Contohnya tadi saya ambil tokoh Daniel tuh. Apakah Daniel setelah Tuhan izinkan masuk kepada lubang singa? Apakah kemudian Paulus dan Silas diizinkan masuk ke dalam penjara? Apakah Tuhan lipat tangan saudara? Sonde saudara. Tuhan tahu itu biji mata saya. Tuhan tahu itu orang percaya. Tuhan tahu itu anaknya. Maka Tuhan memberikan pertolongan pada saat penyertaan Tuhan selalu ada dan memberikan apa? Kemenangan. Tadi tahu ya saya 40 ayat. 41 ayat 10 tuh. Itu sudah diberikan. Contoh Daniel sudah pada saat ada di lubang singa. Kalau saudara nonton itu film Daniel, saudara
setiap siapapun cerita kisah, dia masuk di itu lubang singa, jangankan masuk di dalam, masuk di mulut begini singa sudah terkam. Tapi Daniel pada waktu masuk di dalam, singa datang mulai jilat-jilat di badan. Rasul Paulus masuk di penjara, saudara, dibelenggu dia punya kaki dan tangan, kaki saudara dibelenggu dipasung. Tetapi saudara, jam 12 malam Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul berapa tuh? 16 ayat 25, 26. Mereka bangun tengah malam dan mereka memuji, berdoa dan memuji kepada Allah. Apa yang Allah buat saudara? Daniel dibela oleh Tuhan, kemenangan terjadi. Rasul Paulus dan Silas dibela oleh Tuhan, gempa bumi yang dahsyat. Dan pada akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya saudara apa dengan apa? Dengan firman Allah, yaitu lewat Paulus terima Yesus, dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Ini saudara, Tuhan izinkan segala sesuatu dengan tujuan yang luar biasa. Jadi berbahagialah kita saudara. Kalau saudara dan saya alami tentang persoalan, karena itu Tuhan benar membangun koneksi, itu tanda saudara ada hal yang besar yang Tuhan buat bagi saya dan saudara. Maka saudara harus berbahagia karena ada lawatan Tuhan. Saudara, yang tadi saya bilang dari pihak Tuhan penyataan, tapi Tuhan sudah menaruh dalam diri saya ini dan saudara rohnya, bukan roh yang kecil saudara, roh yang besar untuk mengalahkan semua yang ada. Makanya tadi sini toh, pada saat mereka melewati 5 bakar, mereka akan mengubahnya menjadi mata air, hujan berkat. Kenapa? Ada dalam dirinya pengurapan. Ada di dalam diri saya ada Roh Kudus. Kenapa? Mana di mana? 2 Korintus berapa? 2 Korintus 3 ayat 17. Allah itu roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Karena ada roh Allah di dalam diri saya. Kalau kita baca kaitan dengan 1 Korintus 3 ayat 16-17. Bukankah di dalam diri kamu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus bertata? Barang siapa, perhatian lain, barang siapa membinasakan bait Allah itu, Allah akan membinasakan dia. Kalau saya hidup benar, kudus, menjaga hidup koneksi dengan Tuhan yang baik, entah setan, suami, atau orang-orang punya rencana jahat kepada saya, dia ingin membinasakan saya, firman itu terjadi bagi dia. Allah akan membinasakan dia. Kenapa? Di dalam diri saya ada Roh Kudus, ada bait Allah, dan itu bait Allah milik Tuhan. Dan jaga hidup ini saudara. Makanya saudara jangan anggap remeh doa, jangan anggap remeh firman Allah. Jangan lupa baca firman setiap hari. Saya setiap hari berusaha untuk baca firman minimal 1 pasal, berulang-ulang terus. Kejadian sampai Wahyu, ulang terus. Entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tetapi saya ulang terus. Kekuatan saudara. Dan kemudian saudara jangan lupa bangun penyembahan dan doa dan pujian. Orang anggap remeh pujian, tapi hati-hati. Daniel saja saudara zaman purbakala, dia masuk dalam hadirat Tuhan dan dia memuji Allah. Paulus yang praktek dan Silas memuji dan memuliakan Allah. Para rasul memuliakan Allah, dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi atas puji-pujian orang benar, atas pujian orang percaya. Potong menyanyi saja, mau tepuk tangan susah. Katanya mau masuk surga. Saudara di surga sana itu memuji-muji Allah. Kok di sini saya mau masuk surga sonde. Memuji Allah saudara, penyembahan, pujian, doa, firman Allah, dan kemudian tetap iman saya kepada Tuhan. Jadi karena masalah persoalan membuat kita mulai jauh dari persekutuan doa. Jangan karena masalah menjauh dari gereja. Jangan masalah persoalan jauh daripada mesbah doa, mesbah pribadi doa, apalagi tidak baca firman. Saudara ingat, ini saudara hanya keluar dari kekuatan Tuhan. Tidak ada koneksi saudara, maka saudara tidak punya power. Mati saudara, rohani kita mati. Karena itu saudara, jangan jauh daripada persekutuan dengan Tuhan. Supaya apa? Ibadah kita dengan Tuhan itu, persekutuan dengan Tuhan, jadi payah kita diperhitungkan, tidak sia-sia. Coba baca terakhir. Ini saya mau bicara kalau nanti jam. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini firman andalan. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini ada yang sementara dibangun, diposok, supaya
supaya dia akan satu ketika menjadi seorang multimedia yang hebat. Sudah ya? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa saudara? Jeripayamu tidak akan sia-sia. Hari ini saudara, orang bilang orang persekutuan doa dia dapat apa? Dia pergi menyanyi di sana cakalele. Dia dapat beroleh apa di sana saudara? Dia dapat rajin berdoa, mesbah doa, dia dapat apa saudara? Dia berkhotbah, dia dapat apa saudara? Jangan lihat hari ini, tapi hari esok yang penuh dengan harapan. Tuhan jamin saudara. Saudara, mau ini kemarin saudara ada unsur juga majelis jemaat ada beberapa. Saudara, kemarin itu penghargaan kita untuk khotbah di pembukaan sidang majelis. Itu bukan permintaan kepada OB, saya tidak. Tapi itu diminta untuk ketua UPP Persekutuan Doa, nama Persekutuan Doa. UPP lain tidak saudara. Karena mereka tahu ada urapan di sana, ada kuasa di sana. Bukan karena OB-nya, tetapi karena ada persekutuan yang erat dengan Tuhan di sana. Dan saudara kemarin luar biasa. Habis itu selesai kita rapat sampai tengah malam jam 12 malam hari Senin. Itu mereka kembali lagi memberikan penghargaan. Karena saudara apa? Persekutuan doa kemarin, tahun kemarin luar biasa, pemulihan terjadi. Dia punya kehadiran dalam ibadah gabungan melonjak tinggi. Karena apa itu saudara? Persekutuan dengan Tuhan, jeripaya diperhitungkan. Tuhan gerakkan setiap jiwa-jiwa yang ada. Sia-sia akan percuma saudara, tidak akan percuma sia-sia kita punya persekutuan dan ibadah dengan Tuhan. Tuhan jamin itu saudara. Maka juga saudara, ini yang saya perlu sampaikan, bahwa kita punya kolektif melebihi semua UPP. Jadi UPP yang omong-omong kosong itu omong-omong tinggi. Saya bukan ini. Persekutuan doa punya 142%. Biasanya kan 100% toh. Target kita melampaui hampir 50%. Jadi 142% kolektif persembahan saudara untuk ibadah gabungan dan juga yang lain. Ini saudara, sehingga apa saudara? Kota buka kaya tahun ini ada 2 malam atau 3 malam kita akan buat. Datangkan hamba Tuhan yang hebat-hebat. Dan itu dikembalikan kepada kita. Entah Merato, entah Eksa Solo, entah yang diberoleh. Saya sementara koneksi dengan mereka. Siapa yang Tuhan izinkan, itu yang Tuhan bawa. Saudara yang Mustafa dan juga kegiatan kita nanti KPI di Konga sana. Ini saudara bahwa kehidupan persekutuan Toton dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terakhir saya mengatakan saudara, saya omong ini nanti lu bukti apa? Lu hidup begini saudara. Saya sering berbantah dengan Tuhan doa. Tuhan, saya ini setiap melayani. Bandingkan dengan istri saya itu kalau dia dalam ibadah rumah tangga contohnya itu 1 tahun 1 kali. Tapi saudara, Tuhan kenapa lihat istrimu jabatan menjadi berkat? Lihat anak-anak mereka sukses punya ranking prestasi di sekolah. Ini tanda saudara bahwa Tuhan perhitungkan semua. Jeripaya kita dengan Tuhan diperhitungkan. Yang penting tadi melekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan, bangun komunikasi, doa, ujian, penyembahan, firman, dan tetap teguh dan terus hidup menjaga ini kekudusan Tuhan. Supaya apa? Dia meneguhkan setiap kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Baik kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, bahwa Dia Allah yang kekal. Dia Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang di dalamnya itu ada kekuatan firman Allah, yang satu dengan Allah. Dia itu yang telah menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Dia Sang Immanuel yang memberikan jaminan keselamatan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan jaminan kekal, yang memberikan jaminan penyertaan. Aku ada bersama dengan kamu. Aku ada dengan kamu beserta, dan aku senantiasa menyertai kamu. Dia Sang Immanuel yang memberikan saya dan saudara peneguhan. Jaminan firman Tuhan itu bagi saya dan saudara di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di tengah tantangan. Saudara, Tuhan izinkan pada saat tertentu saya dan saudara masuk kepada lembah baka. Pada saat tertentu saya dan saudara diizinkan masuk kepada suatu persoalan tantangan. Pada saat tertentu Tuhan izinkan saya berjalan dan saudara di suatu situasi yang tempatnya sepertinya tidak ada mata air, bagaikan satu padang belantara, bagaikan suatu hal yang gersang. Tapi ingat saudara, Tuhan menjamin bahwa Tuhan akan mengubah itu menjadi mata air. Tuhan akan
sukacita, damai sejahtera, dengan kekuatan Tuhan yang Maha Dahsyat. Tuhan Yesus menjamin itu. Tuhan Yesus yang menyatakan itu. Maka Dia yang akan datang kedua kali untuk menyatakan, yang akan menyatakan kepada dunia bahwa Dia itulah sebenarnya. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang satu dengan Allah. Haleluya. Maka itu saudara jangan takut. Kalau saudara dan saya berhadapan dengan masalah persoalan, tentang persoalan ataupun apapun itu, mungkin masalah ekonomi, finansial karena kerusuhan dunia, usaha bisnis, dalam hal karir jabatan, masa depan anak-anak, persoalan demi persoalan, dibenci oleh orang, ataupun dengan hal-hal yang lain. Ingat saudara, firman Tuhan dikatakan, jangan kamu bimbang, jangan kamu takut, jangan kamu goyah, tetapi tetap teguh dengan Tuhan. Karena Tuhan perhitungkan setiap persekutuan dengan Tuhan. Bangun koneksi saudara, bangun ibadah dengan Tuhan, bangun doa dengan Tuhan, bangun mesbah dengan Tuhan, baca firman, terus lakukan firman, iman percaya kepada Yesus, jatuh bangun dengan Yesus, setia sampai mati. Tuhan akan menyatakan, itulah kebahagiaan saya dan saudara. Dan saya dan saudara akan terus dipakai Tuhan, akan terus dilawat Tuhan, akan dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Haleluya. Baik, mari kita di hadapan itu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hamba terbatas di dalam hal memberitakan firman, tetapi Tuhan, Engkau tidak terbatas dalam kuasa-Mu. Lewat Roh Kudus, Roh Kristus itu meneguhkan setiap kata kalimat firman Allah yang disampaikan, yang diberitakan. Biarlah semua meneguhkan iman kami di tengah krisis, di tengah tantangan, di tengah pencobaan yang ada, bahwa Yesus Tuhan tetap setia, alasan pencipta tetap setia, Roh Kudus tetap setia, karena itulah satu bagian daripada paketnya Allah yang tidak tergantikan. Itulah Tritunggal, itulah Trinitas. Haleluya. Mari Tuhan, terima kasih. Lawatlah kami semua yang datang Tuhan dengan beban persoalan, yang mungkin secara manusia dia merasa bahwa dia tidak bisa untuk bisa lagi menemukan solusi. Yang mungkin secara manusia dia kehilangan harapan. Yang mungkin secara manusia dia merasa bahwa di mana lagi pertolongan. Tapi Tuhan, kami percaya firman-Mu memberikan kepastian. Maka terjadilah pemulihan besar-besaran atas hidup dan pergumulan yang dihadapi oleh kami. Entah itu juga sakit penyakit yang menimpa dia, entah itu kehidupan pergumulan daripada keluarga yang menderita sakit penyakit. Ada Yesus, dan oleh nama Yesus sembuh di sana, di rumah-rumah sakit, di rumah tangga, baik itu di mana-mana tempat. Ada kuasa darah Yesus, ada nama Yesus yang menyembuhkan, ada mujizat terjadi Tuhan. Teguhkanlah iman orang percaya. Tuhan, terima kasih. Yang mungkin Tuhan punya pergumulan dalam hal rumah tangga yang diambang kehancuran karena persoalan hidup. Suami mau tinggalkan istri, istri mau tinggalkan suami. Orang tua mau jauh daripada anak-anak, anak-anak mau jauh daripada orang tua. Darah Yesus berkuasa. Tuhan pulihkan rumah tangga orang percaya. Tuhan bungkus dengan darah Yesus. Roh-roh pertikaian, roh perceraian dilepaskan oleh kuasa nama Yesus. Haleluya. Dan terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada dan nyata Tuhan. Ya Allah, di hari-hari ini Tuhan, beberapa bulan, beberapa tahun ini, begitu melonjaknya kematian yang kami tidak bisa duga, yang kami tidak bisa halangi, yang kami tidak bisa prediksi. Tapi kami tahu satu hal, bahwa orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan, orang yang kekuatan pada Tuhan, dia terlindung dari bencana malapetaka. Kalau itu Tuhan murka cawan-Mu, kami minta pengampunan dari Yesus. Bagi setiap kami, bagi setiap gereja-Mu, bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi setiap pendeta, bagi setiap pemimpin kami, bagi setiap orang-orang percaya, Tuhan, pengampunan-Mu bagi kami. Cucuran darah-Mu yang mahal itu menyucikan kami. Dan mari Tuhan ingatkan, sadarkan kami bahwa harus dekat kepada Allah, hanya dekat Allah saja kami tenang. Maka mari Tuhan ampuni kami semua dan bungkus bentengi dengan darah Yesus, supaya kami terlindung dari bencana murka, supaya kami terlindung daripada bencana yang melanda dunia menuju kepada akhir zaman, supaya kami tetap teguh di tengah tantangan persoalan yang ada. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Dan Tuhan terima kasih bagi wadah ini yang Engkau telah memberikan satu nama yang bukan sembarang nama, yaitu nama Immanuel, Allah bersama, Allah dengan, Allah beserta. Maka suka duka jatuh bangun Tuhan, Dia tetap berdiri. Maka mari nyatakan kemuliaan-Mu dengan segala makrifat kuasa karunia untuk terus menjadi orang yang memberitakan kabar baik ini kepada seluruh dunia, bahwa hanya satu jalan, hanya satu pintu, hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya. Kemenangan jiwa-jiwa, tempat ini terisi kembali penuh. Di luar sana bahkan pelayanan-pelayanan diberkati Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan lewat wadah ini. Dengan karunia-karunia yang Tuhan beri, terjadi perkara mujizat. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. 6 persekutuan doa yang tergabung, Tuhan berkati jamaah Urapi Kudus kami. Juga seluruh pendeta-pendeta yang ada di kota kabupaten ini, Tuhan jamah urapi dengan kuasa-Mu yang dahsyat untuk terus mau hidup menggolkan amanat agung Tuhan. Bahkan seluruh NTT, bahkan seluruh Indonesia, bahkan terkoneksi sampai kepada Yerusalem, Yudea, Samaria. Itulah koneksi untuk menuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, ada kemenangan jiwa-jiwa. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang ajaib dan luar biasa, kebangunan rohani menawan tempat, pemberitaan firman lewat media-media elektronik, media-media sosial, grup-grup, persekutuan doa gereja-gereja dikuduskan, diberkati. Dan Bapak, kami punya pergumulan untuk tahun ini, ada KKR 2 malam atau 3 malam di Kalvari Maumere. Yang tentu kami tidak hanya gini sendiri, tapi semua gereja si asas, bahkan juga ada di Konga. Kami butuh dana Tuhan lebih kurang 25 juta. Semua telah tersiap, semua telah terkoneksi, dan kami percaya Allah kami yang setia, yang tidak pernah berubah, memberikan janji, menggenapi janji. Berkat tercurah, persiapan demi persiapan tim, Tuhan campur tangan mulai daripada UPPBP, 6 persekutuan doa. Tuhan buat lawatan, ketiga pendeta seluruh bersatu padu dengan presbiter, semua melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan gereja-gereja CASIS semua mendukung satu sama lain. Ada kemenangan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, ada lawatan besar yang Tuhan menyatakan. Terima kasih Tuhan. Bangsa Indonesia di tengah tantangan pencobaan, kami mohon Tuhan berkati, lindungi, dan pakai pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, lembaga tertinggi negara, Polri dan TNI, seluruh elemen swasta BUMN, bahkan sampai dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, khususnya NTT dan Kabupaten Sika ini. Tuhan buat lawatan besar supaya pemimpin-pemimpin kami andalkan Tuhan, pemimpin-pemimpin kami berpengharapan pada Tuhan. Sehebat sekuat apapun program, sehebat sekuat apapun banyaknya kami punya masalah visi misi, tapi kalau Tuhan tidak terlibat, Tuhan tidak dilibatkan, percuma. Maka untuk itu Tuhan mari lakukan semua supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan. Haleluya. NTT penuh dengan kemuliaan. Biarlah NTT dilindungi, dipagari oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Dan terima kasih Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Ada begitu Tuhan banyak pergumulan demi pergumulan yang sedang dinaikkan, yang sedang diangkat oleh masing-masing saudara bersaudara di tempat ini. Tuhan tahu tetesan air mata yang mungkin disempat dengan air matanya. Tuhan tahu air mata itu, ubahkan air mata itu Tuhan menjadi mata air. Haleluya, haleluya Tuhan. Mujizat terjadi supaya Allah, firman yang disampaikan malam hari ini, pada saat dia ada di tengah situasi yang tidak memungkinkan, dia tahu ada Allah di sana, ada Yesus di sana, ada Roh Kudus memulihkan dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini sembahyang doa kami Bapa. Engkau Allah yang hidup dan setia, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berubah. Haleluya. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang percaya dan diberkati sama-sama yang kita katakan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.